Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin akan sambung dari tema yang kemarin karena berkaitan dari sebuah sebab dan juga akibat. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin belum menonton di videonya Kevin untuk tema yang ini, lanjutannya adalah tema yang akan Kevin sampaikan. Yang kemarin Kevin melihat ada sebuah energi seseorang yang memang sedang menanti kamu, ada sebuah perubahan sikap, ada sesuatu hal yang dia rasakan. Lalu apa sih shocking momennya dia yang membuat dia ini benar-benar berubah lebih baik lagi ke sahabat kebahagiaan. Segala hal di dunia ini pasti ada sebab akibatnya dan kita akan cek untuk energinya dia. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya tentang sebuah shocking moment. Apa sih yang membuat dia benar-benar berubah untuk menjadi lebih baik lagi ke kamu? Mungkin berkaitan dari sebuah kesadaran diri dia. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia tergerak hatinya, tergerak perilakunya untuk berubah lebih baik lagi kepada sahabat kebahagiaan. Dan kita mau memasuki gerbang Lion Gate 8/8 ya, sahabat kebahagiaan. Pasti ada sebuah energi perubahan yang besar, termasuk energi fisik, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya ya. Kita akan cek untuk energinya seseorang di luar sana yang memang membuat dia benar-benar berubah ke kamu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ini adalah energinya dia. Seperti apa pergerakannya, kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan Kevin masih promosi dulu. Kartu tarot kuntilanak merah masih ada, dan sahabat kebahagiaan yang belum punya kartu tarot kuntilanak merah, kalian bisa mendapatkan di link Shopee di bawah ini ya, di kolom deskripsi sahabat kebahagiaan. Untuk harganya adalah spesial, ini adalah harganya. Dan kartu ini full menggunakan bahasa Indonesia yang Kevin buat, menceritakan tentang tokoh Nyi Dasimah dengan hal-hal yang mungkin Kevin rasa ini adalah hal yang unik yang bisa Kevin tulis di dalam buku panduan. Buku panduannya menggunakan bahasa Indonesia, dan untuk kalian yang pemula, pembelajar mau belajar kartu tarot, kartu ini bisa dipelajari karena Kevin menggunakan bahasa Indonesia yang cukup sederhana ya sahabat kebahagiaan. Siapapun aja yang memiliki intuisi yang cukup baik, kalian bisa belajar menggunakan tarot kuntilanak merah ini. Atau mungkin juga bisa menjadikan buku kartu damping ya untuk kartu deck kalian. Kalian punya kartu deck apa, didampingi dengan kartu tarot kuntilanak, ini bagus banget. Dan kartu ini paling cocok dibacakan untuk masalah percintaan. Ini kena banget energinya. Oke, ini adalah box kartunya dan ini adalah buku panduannya. Bisa kalian dapatkan selagi persediaan masih ada. Kalau misalkan sudah habis, nggak akan Kevin produksi lagi. Oke. Kembali ke topik ya sahabat kebahagiaan. Kembali ke topik untuk energinya dia saat ini, atau energinya dia apa sih yang benar-benar dia benar-benar berubah lebih baik lagi ke kamu. Ada shocking moment apa? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Ada air ketujuh. Seseorang ini memang sedang diliputi sebuah mimpi, diliputi sebuah bayang-bayang yang membuat diri dia merasa ada hawa-hawa ketakutan. Apakah ini adalah bentuk dari kesalahannya dia di masa lalu kepada kamu yang membuat dia dihantui bayang-bayang kesalahan? Ketika seseorang dihantui bayangan-bayangan kesalahan, ini mengindikasi dia pernah berbohong kepada kamu.
Dan yang namanya sebuah kebohongan itu tidak bisa ditutupi untuk sekian lama. Jika memang terungkap, semesta di sini membuat diri dia memimpikan sesuatu. Ayat ketujuh ini juga memiliki makna tentang sebuah mimpi atau tentang sebuah ilusi. Ada sebuah mimpi yang membuat kecemasan itu muncul, ada sebuah ilusi di dalam sebuah pergerakan kehidupannya dia yang membuat diri dia mengejar apapun, mengejar sesuatu, ternyata nggak bisa didapatkan. Dan inilah yang membuat dia itu ke-trigger dan kepikiran kamu. Mungkin kamu adalah support systemnya. Mungkin kamu adalah orang yang benar-benar bisa menciptakan sebuah realita kehidupan untuk diri dia. Tapi ketika nggak ada kamu, seakan-akan dia hanya menikmati sebuah ilusi semata. Sehingga rasa sepi, rasa kosong itu hadir. Simbolnya adalah kuntilanak putih di sini ya. Kalau Kevin gambar nggak akan bikin serem-serem ya. Gambarnya pasti cantik, sahabat kebahagiaan. Kuntilanak putih ini adalah simbol dari ketidaktahuan seseorang, termasuk dia, dan kehilangan arahnya dia ketika ada sebuah mimpi yang mengganggu diri dia. Orang ini punya banyak keinginan. Keinginannya dia tuh banyak banget, sahabat kebahagiaan. Dan selalu mencari sesuatu hal yang sempurna. Tapi ketika dia bergerak di situ mencari hal yang sempurna, ternyata nggak ada yang bisa sanggup mendampingi diri dia atau hadir untuk diri dia. Dan orang ini selalu merasa kekurangan. Ketika dia merasa kekurangan semacam ini, kemudian ada sebuah pemikiran, dan yang dia pikirkan itu tertujunya kepada kamu. Dia mikirnya langsung kamu ini adalah pelengkap untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi ketika nggak ada kamu, semuanya adalah ilusi. Lalu apalagi shocking momennya yang membuat diri dia semacam ini? Oke, ada api ketiga tentang pilihan atau tentang keputusan yang sudah dia ambil. Ternyata orang ini salah mengambil sebuah keputusan, salah kebahagiaan, dan shocking momennya adalah jika dia kondisinya memilih menjalin hubungan dengan seseorang dengan caranya dia yang tidak baik, yaitu mengkhianati kamu. Dia istilahnya mungkin memilih orang lain padahal kala itu lagi ngejalin hubungan dengan kamu. Dan apa yang dia dapatkan dari shocking momennya, ternyata dia merasa pilihannya dia itu tidak tepat. Di awal sebuah hubungan, dia ngerasa bahwa ini adalah koneksi yang cukup bergairah, itu adalah keputusan yang tepat. Tapi seiring waktu berjalan, setelah waktu berjalan, dia merasa bahwa dia tersesat. Dia merasa bahwa kenapa hubungannya menjadi semakin jauh. Simbolnya adalah Nyi Daksimah yang memang tersesat di tengah hutan. Dan dia membawa 2 obor. Lalu 1 obor berada di belakangnya yang mengindikasi bahwa pilihan yang ditinggalkan. Obor yang di belakang ini adalah kamu. 2 obor yang dipegang ini adalah keputusannya dia ketika ngejalin atau mengambil sebuah keputusan ngejalin hubungan dengan seseorang. Tapi ternyata ketika ngejalin itu semua dia kerepotan. Oke, ini adalah shocking momennya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api ke-8. Saat kebahagiaan, ternyata dia tidak bisa mengikuti sebuah pergerakan-pergerakan ketika dia mungkin ngejalin hubungan dengan orang lain. Dia nggak bisa ngikutin. Dan masalah-masalah yang berkaitan dari segi komunikasi dan juga kebosanan itu terjadi di dalam benaknya dia. Namun jika saat kebahagiaan merasa bahwa dia masih single, Kevin, dia belum ngejalin hubungan dengan siapapun, karena ini bacaan general ya. Dia belum ngejalin hubungan dengan siapapun, dia pergi begitu saja dan nggak pernah memberikan sebuah kabar. Lalu apa yang terjadi pada diri dia? Kevin melihat di sini dia itu seperti berada di atas angin, yang merasa bahwa kamu itu naksir dia, kamu itu ngejar-ngejar dia. Makanya dia itu bisa seenaknya melakukan ini kepada kamu. Tapi shocking momennya adalah ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu seperti dijauhi oleh orang-orang yang menurut dia itu dia kejar. Dia seperti dijauhi. Mungkin inikah sebuah karma. Ketika dia menjauhi kamu tanpa ada sebuah kabar, dan ketika dia mendekati seseorang yang dia inginkan, ternyata orang itu menjauh. Dan ini adalah shocking momennya. Mengapa semua orang seperti itu kepada diriku? Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Raja Udara. Saat kebahagiaan.
Orang ini cukup keras kepala, kata-katanya terkadang menyakitkan hati. Terjadilah sebuah peperangan, terjadilah sebuah keributan, terutama dari cekcok mulut. Raja udara itu identik dengan komunikasi. Dia masih sama seperti ini saat kebahagiaan, yang terkadang kalau misalkan cekcok mulut atau apa, membahas apa, nggak mau kalah. Sehingga siapapun yang berada di dekatnya dia ngerasa nggak betah saat kebahagiaan. Inilah yang membuat shocking momennya dia ketika ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang ternyata nggak pernah satu vibrasi, nggak pernah satu frekuensi. Sehingga dia selalu merasa sendiri. Namun orang ini masih mengklaim bahwa apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia utarakan selalu benar. Karena kartunya adalah Raja Udara yang mengindikasi tentang sisi dominasinya dia. Oke, ini adalah karakternya dia yang terkadang memang cukup keras kepala dan merasa apapun pendapatnya dia, apapun yang dia utarakan adalah benar. Kalau ada indikasi semacam ini, mungkin ya, kemungkinan ini adalah ciri-ciri NPD yang pernah Kevin bahas ya. Tapi kalau soal kebahagiaan berhadapan dengan orang NPD, kamu juga harus lebih bisa menyadari ya. Kalau misalnya kamu empati ketemu sama orang NPD, kamu benar-benar harus menutup koneksi itu. Karena pasti energi kamu kelelahan. Namun, sebuah perjalanan yang membuat diri dia berpikir bahwa tidak selalu dia bisa diterima. Termasuk di dalam sebuah lingkungan yang menjadi rutinitasnya dia. Ketika orang sudah menyadari tentang perilakunya dia seperti ditinggalkan dan kemudian rasa sepi itu hadir. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api pertama saat kebahagiaan. Api pertama mengindikasi tentang diri pribadi atau seorang diri. Ternyata memang benar saat kebahagiaan. Dari dia mengambil sebuah keputusan di sini di api ketiga sudah ada 3 api. Lalu mundur menjadi 1 api atau 1 obor. Mengindikasi memang orang ini sepertinya kehilangan sesuatu saat kebahagiaan. Ini kartu api ketiga. Apinya ada 3 ya, obornya ada 3. Lalu balik ke sebelah kanan, ini apinya justru 1. Atau dia hanya memegang 1 obor. Indikasi terkuatnya saat kebahagiaan ketika kehilangan seseorang di dalam benaknya dia, ketika dia tidak berhasil mendapatkan orang tersebut, ketika tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, justru yang membuat diri dia memimpikan sesuatu ini, mimpinya tuh hadirnya adalah kamu. Dan ini yang membuat dia merasa ada sebuah shocking moment yang membuat dia terkejut. Ternyata selama ini aku salah ambil keputusan. Ternyata aku selama ini salah ambil pilihan. Dan akhirnya apa? Dia merasa sendiri di sini saat kebahagiaan. Ini yang membuat diri dia berubah pikiran untuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dari sebuah hubungan antara kamu bersama diri dia. Ya, kemungkinan seperti pembacanya Kevin di tema yang lalu, tema yang kemarin, pergerakan yang paling banyak itu ada di bulan Agustus dan juga September. Ini berarti masih ada sebuah pergerakan ya untuk berjalan. Bisa terjadi kepada kamu, bisa terjadi kepada hubungan kamu, atau justru tidak sama sekali. Tapi yang jelas Kevin melihat ketika ditinggalkan justru cinta itu tumbuh. Seperti kisahnya Nyi Dasima. Cinta adalah sesuatu hal yang tumbuh setelah perpisahan. Kidung malam dalam rintihan yang ditinggalkan menjelma menjadi ruang rindu yang tak terbatas. Oke. Ini adalah energinya dia. Lalu shocking moment yang selanjutnya. Ini adalah energinya dia yang membuat dia benar-benar berubah. Ada tanah pertama saat kebahagiaan. 2 kartu pertama ini muncul. Ada api pertama dan tanah pertama. Pertama itu sendiri atau yang utama. Tanah pertama memiliki sebuah peluang. Ketika dia mencoba memperbaiki hubungan dengan yang menjadi pilihannya,
ternyata tidak satu frekuensi. Dan kemudian dia berpikir bahwa apakah ada sebuah peluang ketika aku kembali kepada kamu atau datang kepada diri kamu. Dan ini bagian dari harapan. Tanah pertama juga bisa memiliki makna tentang sebuah modal, terutama dalam manifestasi uang atau kekayaan. Kalau kamu tahu orang ini terkadang datang kepada kamu hanya membutuhkan uang, materi atau apa, ini mengindikasi bahwa orang ini sudah kehilangan modal atau kehilangan manifestasi, terutama dalam ranah finansial. Kalau misalkan ini benar-benar ada, sahabat kebahagiaan, kamu harus bisa mengambil sebuah keputusan bahwa kamu adalah orang yang punya value, kamu adalah orang yang berarti. Jangan sampai datang ketika butuhnya saja. Mungkin ini ada bagian dari beberapa potongan kisah dari perjalanan sahabat kebahagiaan ya, karena ini adalah bacaan general, jadi energinya banyak orang dan banyak kisah. Dan inilah yang membuat diri dia mendapatkan sebuah kejutan dari momen-momen yang membuat dia berpikir bahwa ya, support system terbesarku adalah kamu, tapi aku kehilangan kamu. Dan dia saat ini merasa sendiri. Pada dasarnya dia adalah tipikal orang yang tidak suka dalam kondisi kesepian. Rasa sepi yang mendalam ini yang melatar belakangi bahwa ada sebuah penyesalan. Kenapa aku melantarkan kamu? Kenapa aku berpaling dari kamu? Padahal kita sudah ngejalin hubungan yang cukup lama, kita sudah dekat cukup lama, kita sudah bisa memanifestasikan waktu banyak hal bersama-sama. Tapi di sini aku tidak berdaya untuk menjaga hubungan tersebut. Dan apakah ada sesal? Ada sebuah sesal yang dia rasa. Simbolnya cukup unik di sini sahabat kebahagiaan, yaitu Nyi Dasimah sedang duduk di sebuah pemakaman. Sepertinya dia mengenal pemakaman ini. Pemakaman ini adalah bagian dari ingatan atau dari sebuah memori. Dia mengingat memori yang tadinya dia berpikir memori tentang kamu aku kubur dalam-dalam. Ternyata setelah mengalami sebuah sekian banyak hal, dia seperti menggali kembali memori itu dan mengingat, ternyata aku salah mengubur memori yang berharga tentang diri kamu. Ya, terkadang penyesalan datang di akhir. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api ke-9. Saat kebahagiaan, ternyata orang ini kerepotan banget saat kebahagiaan. Masalah pekerjaan, masalah tuntutan, masalah-masalah yang berat bagi diri dia, yang membuat dia itu kayak bertahan sendiri. Orang ini udah babak belur banget saat kebahagiaan. Orang ini udah babak belur banget dan benar-benar kayak ngerasa sepi sendiri gitu, butuh pendamping, butuh support system. Apakah ada sebuah penyesalan? Ya, penyesalan pasti datang di akhir. Nggak ada penyesalan datang di awal. Aneh. Sebab akibatnya ini adalah bagian-bagian dari perjalanannya dia yang terkadang dia malu untuk mengungkapkan ini. Tapi yang jelas ketika dia tersadar, ternyata yang bisa membuat aku membara, yang bisa membuat aku bersemangat, itu adalah hadirnya diri kamu. Tapi aku malu untuk mengungkapkan dan malu untuk bicara kepada kamu. Dan apakah kamu mau menerimaku kembali? Inilah yang membuat diri dia berpikir semacam itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada iblis hutan. Oke, saat kebahagiaan. Apa sih shocking momennya di sini? Iblis hutan itu adalah kemelekatan. Apa yang membuat dia kembali sama kamu? Ini adalah kemelekatan. Terjerat di dalam sebuah hubungan yang cukup rumit dengan kamu. Dan Kevin melihat paling banyak ini juga ada pembacaan untuk si pekok yang aku cintai, karena dia benar-benar melekat sama kamu dan sulit melepaskan diri sahabat kebahagiaan. Dan kemelekatan ini yang membuat diri dia ketika dia ngejalin dengan siapapun, ujung-ujungnya balik lagi sama kamu. Mungkin di situ ada ikatan sebuah karma atau hubungan karmic relationship, atau mungkin juga karma yang belum bisa diputuskan, atau belum ada sebuah penebusan karma dari dia ke kamu, sehingga hubungan ini melekat. Iblis hutan atau kartun The Devil itu identik dengan sebuah kemelekatan, sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Karena orang ini akan selalu tergoda untuk datang kepada diri kamu. Tapi perlu diingatkan, energinya dia adalah iblis hutan. Energinya dia adalah The Devil.
Apakah ada sebuah kesadaran? Kevin melihat kemungkinan ada sebuah kesadaran. Dan ini bisa membuat diri dia ditaklukkan oleh kamu. Atau kamu yang mengendalikan diri dia. Ketika kamu yang mengendalikan dia, orang ini bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kamu masih ngikutin energinya dia, ini justru keterbalikan, kamu yang dikuasai dia. Kedatangan diri dia memang benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik ke kamu. Tapi kamu harus punya kendalinya. Kamu yang punya setirnya. Kalau kamu nggak bisa nyetir dia, energi iblis hutan ini atau gairah atau hawa nafsu atau keinginan yang mendalam ini bisa terkadang mengekang kamu terhadap hubungan-hubungan yang mungkin bisa dikategorikan toksik. Kenapa semacam itu? Karena di sini ada kartu dominan, yaitu Raja Udara. Tapi kami melihat kalau misalnya kamu ya bisa ngendaliin dia, kamu yang nyetir dia bisa menjadi lebih baik. Ada istilahnya bucin atau budak cinta. Kenapa diperbudak oleh cinta? Karena kamu nggak bisa ngendaliin. Kamu nggak bisa ngendaliin emosional, kamu nggak bisa mengendalikan perasaan kamu, tidak bisa mengendalikan rasa rindu kamu, tidak bisa mengendalikan tentang rasa cemburu kamu. Sehingga terkadang kebucinan itu muncul. Bucin boleh nggak sih? Boleh, sahabat kebaikan, tapi momen khusus. Tapi kalau misalkan bucin ini sudah mengganggu sebuah hubungan yang membuat kamu melekat sama diri dia, dan terkadang bucin itu memaklumi kesalahan-kesalahannya dia. Kenapa? Karena secara subjektif kamu hanya melihat esensi cinta sebagai bentuk gairah semata. Esensi cinta itu memang ada unsur gairah. Kamu perlu diingatkan keintiman, komitmen, kesepakatan, aturan-aturan di dalam sebuah hubungan itu harus ada. Kalau nggak ada ya udah dikendalikan oleh sang iblis ini. Maka dari itu balik, aku adalah rajanya, aku adalah penguasanya, aku adalah pengendali iblis. Aku adalah pengendali si pekok. Biar aku nggak disetir sama dia, pasti dia akan menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kesatria api. Saat kebahagiaan, dia akan ngejar kamu. Shocking momennya di sini, ini berkaitan dari sebuah karma, dari perasaan yang membuat diri dia tuh nggak nyaman ketika jauh dari kamu, dan orang ini nggak bisa dipisahkan dari kamu. Walaupun hubungannya putus, dan ini sering banget hubungannya putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Ini bukan rangkaian gerbong kereta api yang bisa diputus, disambung lagi, kemudian jalan bareng lagi. Setiap stasiun berhenti. Bukan, sahabat kebahagiaan. Kalian bukan hubungan yang putus nyambung, kejar mengejar. Capek, sahabat kebahagiaan. Memang kalau bisa menyikapi hubungan positif yang sifatnya adalah kejar mengejar, itu cukup unik. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan itu dan energinya semacam ini, ya yang dirasa pasti adalah capek sendiri, sahabat kebahagiaan. Pasti capek sendiri. Dan saking momennya, ternyata memang benar, cinta tumbuh setelah perpisahan. Karena dia dibayang-bayangi rasa bersalah kepada diri saat kebahagiaan. Dan orang ini bisa mengejar kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada udara kedua. Dia tak tahu arah. Kalian bisa lihat ya, simbolnya adalah Nyidasimah, yang matanya tertutup oleh kain berwarna merah di sini. Dia sedang duduk di sebuah pohon yang besar. Mengindikasi tentang ketidaktahuannya dia harus bagaimana dan harus berbuat apa. Karena orang ini fix kehilangan arah. Dia benar-benar seolah-olah itu buta, harus gimana-gimana. Dan dia juga menyadari, mau sampai kapan aku seperti ini? Apakah sampai tua nanti aku masih punya energi yang cukup baik? Apakah sampai tua nanti ada orang yang benar-benar bisa memberikan cinta dan afeksi kepada diriku? Aku tidak tahu. Apakah aku bisa sampai ke tahap itu atau tidak? Tapi yang aku rasakan, yang aku bayangkan adalah diri kamu, yang ternyata memang bisa melengkapiku sampai tua. Dan aku melupakan janji itu kepada kamu. Ya mungkin dia dulu pernah bilang, kita sehidup setua, hidup sampai tua, sehidup semati. Tapi ketika waktu berjalan, dia seakan-akan tidak tahu dan tidak peduli dengan kata-katanya dia.
karena dia hanya mengejar gairahnya saja, karena dia hanya mengejar sesuatu hal yang sifatnya adalah materi dan lain sebagainya. Ternyata ada sebuah sesal, dan sesal ini adalah bentuk dari kesadaran diri dia yang merubah dia itu berpikir bahwa ya segala sesuatunya di dunia ini memang ada batasnya. Dan untuk saat ini aku sudah mencapai batasku, bahwa aku tahu cinta itu adalah sebuah kebutuhan. Dan kamu sebenarnya adalah kebutuhan hidupku. Tapi aku tidak menerima hal itu. Dan justru berpaling. Sehingga aku berpikir bahwa yang aku ambil keputusannya di sini adalah sebuah kesalahan yang besar, yaitu meninggalkanmu. Dan batinnya dia merasa sendiri. Ini adalah energinya dia yang merasakan akan sebuah kisah perjalanannya. Tapi segala bentuk keputusan ada di diri sahabat kebahagiaan ya. Segala bentuk keputusan ada di diri kalian. Dan yang terbaiknya adalah selalu menghargai kesedihan kamu, rasa sakit kamu. Memaafkan boleh, mengampuni boleh, tapi kamu juga harus bijak terhadap hubungan semacam ini. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Dari shocking momennya dia, yang membuat dia benar-benar berubah. Ada sebuah harapan saat kebagian. Yang kemarin kartu ini muncul dan ini muncul lagi. Kartunya kayak pin shuffle ya. Apa sih shocking momennya dia ketika mengalami sebuah peristiwa semacam ini? Dia berharap untuk bisa diterima kembali oleh kamu. Dan ini bacaan kemarin kartunya muncul, ini muncul lagi. Jadi orang ini masih berharap kepada kamu, agar kamu masih bisa membuka pintu hatinya. Lalu selanjutnya ada sebuah kebimbangan. Ini sepertinya kemarin muncul lagi, Kevin lupa. Kartu ini kayaknya muncul lagi ya. Nanti coba Kevin cek deh. Karena Kevin terkadang terlalu banyak bikin video dan terkadang reading banyak orang ya, jadi bacanya lupa. Nanti Kevin akan cek lagi. Tapi yang jelas ya, ada energi semacam ini bahwa orang ini mengalami sebuah kebimbangan yang amat besar. Kalian bisa baca ya, kalimat oracle-nya adalah kebimbangan. Dan dia benar-benar berharap untuk bisa diterima lagi sama kamu. Tapi semua keputusan ada di diri saat kebahagiaan. Dan kebimbangan inilah yang membuat dia menyesali tentang apa hal yang membuat diri dia itu pernah nyakitin kamu atau ninggalin kamu. Ya, cinta datang ketika ada sebuah perpisahan. Lalu selanjutnya, itu benar kan? Ini kartunya juga kemarin muncul lagi, ini muncul lagi. Ini Kevin shuffle loh kartunya loh. Udah Kevin bersihin. Kartunya adalah tempat kembali. Jadi memang benar ya, dia ada sebuah shocking moment yang membuat diri dia tersadarkan dan kemudian tempat kembalinya adalah kamu. Jika dia adalah suami atau istri kamu, ada hal yang membuat diri dia itu kayak ngerasa kurang puas. Ada sebuah kekecewaan besar yang dia dapatkan ketika peristiwa terjadi dalam hidupnya dia. Dan dia hanya bisa kembali membawa sebuah malu. Dia kembali membawa sebuah perasaan malu. Dan malu itu vibrasinya ada di level force, sahabat kebahagiaan. Kalau dia sudah berada di level force semacam ini, pastikan kamu harus berada di level power. Apa power dan force? Kalian bisa cek aja ya di video-videonya Kevin, atau mungkin juga di Instagramnya Kevin, di tabel level vibrasi emosional manusia antara power dan force. Dan ketika dia kembali sama kamu, ini memang bentuk dari diri dia yang melawan rasa malunya untuk datang kepada kamu. Ketika dia berada di kondisi semacam ini, kamu yang bisa mengangkat diri dia untuk menyadarkannya, untuk kembali kepada kewajibannya dia, atau kembali kepada jalan yang benar, agar dia tidak mengulangi lagi sebuah kesalahan yang sama. Dan Kevin lihat orang ini memang kelelahan, sahabat kebahagiaan, karena dia tahu umur manusia mau sampai kapan. Lalu untuk energi yang terakhir, astaga, sahabat kebahagiaan,
Kevin merinding baca ini bener. Kevin sendiri yang bikin kartunya, yang desain kartunya, kenapa jadi merinding lagi? Merinding sendiri ya. Padahal merindingnya itu waktu awal-awal ketemu sama Nyida sih mah. Ini kartunya adalah keluarga, ada tempat kembali. Kartu sudah Kevin shuffle, sudah Kevin acak ya. Dia bisa kembali lagi sama kamu dan dipertegas dengan dua kartu yang sama, tempat kembali dan keluarga. Shocking momennya adalah jika dia adalah suami atau istri kamu, yang membuat dia berubah adalah keluarga, bisa anak, dan faktor yang paling besar adalah anak. Jika pembacaan ini adalah untuk suami istri atau untuk pasangan, atau mungkin juga dia adalah mantan suami kamu atau mantan istri kamu, ada sebuah pemikiran bahwa dia ingin kembali atau berdamai atau rujuk. Namun jika ini bukan hubungan suami istri, ketika dia kembali kepada diri kamu karena dia merasakan sebuah rasa sepi, kesepian, karena kamu adalah rumah bagi diri dia untuk bisa merasakan sebuah kenyamanan. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin baca, dan energinya itu masih sama karena kartunya juga sama yang muncul. Padahal sudah Kevin shuffle ya, sudah Kevin shuffle, dan ini terkoneksi dengan semesta. Apapun hasil bacanya Kevin harus lebih bisa bijaksana, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya sahabat kebagian. Karena ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang, dan kalian harus bijak apa itu makna general reading, yaitu energi banyak orang. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Lalu untuk zodiaknya, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Sagittarius, lalu selanjutnya adalah Pisces, lalu selanjutnya adalah Libra, lalu selanjutnya adalah Virgo, lalu selanjutnya adalah Capricorn, lalu di sini adalah Scorpio, lalu selanjutnya adalah Gemini, selanjutnya adalah Leo sebagai tuan rumah, selanjutnya adalah Aries, dan yang terakhir adalah Aquarius. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama adalah huruf S untuk Singapura, selanjutnya ada huruf Y untuk Yellow, lalu di sini ada huruf B untuk Bravo, selanjutnya ada huruf N untuk Nano, ada huruf X untuk Christmas, selanjutnya ada huruf R untuk Romeo, selanjutnya ada huruf G untuk Gamma, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf M untuk Mama, selanjutnya ada huruf V untuk Viera, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Z untuk Zero, selanjutnya ada huruf K untuk Kevin, ada huruf U untuk Ultra, ada huruf L untuk Luna, ada huruf P untuk Papa, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf O untuk Oscar, dan yang terakhir di sini adalah huruf Q untuk Queen. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Karena paling banyak adalah pembacaannya Kevin tuh selalu berkesinambungan dengan pembacaan-pembacaan yang sebelumnya. Karena itu adalah bagian dari alur energi. Oke, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.